Pemirsa, Kapolri menginstruksikan seluruh jajarannya untuk meniadakan sistem tilang manual dan mengganti dengan sistem tilang elektronik. Masyarakat pun berharap dengan tidak adanya sistem tilang manual, pengendara bisa lebih bijak untuk mentaati arus lalu lintas sekaligus mengurangi potensi pungli atau pungutan liar di jalan. Dan berikut liputan Febrian Ahmad dan juru kamera Agustian Lawrence dari titik lokasi penempatan kamera tilang elektronik di kawasan Sudirman Tamrin, Jakarta Pusat. Polda Metro Jaya resmi menghapuskan sistem tilang manual dan menggantikannya dengan sistem tilang elektronik secara menyeluruh, yang artinya nanti tidak akan ada lagi penindakan pelanggaran arus lalu lintas secara manual oleh pihak kepolisian, dan secara maksimal kamera-kamera etle yang sudah terpasang di sejumlah titik lokasi di DKI Jakarta akan menindaklanjuti tiap pelanggaran arus lalu lintas yang ada di jalanan. Ditambah nanti juga akan ada kamera mobile yang akan digerakkan untuk melihat bagaimana pengendara tidak melanggar arus lalu lintas. Dan nantinya kepolisian ataupun pihak kepolisian yang berada di lokasi jalanan hanya bisa melakukan penertiban jalanan dan juga memberikan imbauan kepada masyarakat yang melanggar tanpa adanya sanksi penilangan manual yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Salah satu titik lokasi yang ada kamera etle-nya, yang ini adalah tempat kami melaporkan saat ini, di kawasan Sudirman Tamrin, tepatnya berada di bawah JPO Senayan, yang memang lokasi ini menjadi lokasi yang cukup padat akan arus lalu lintas, sehingga dengan adanya kamera elektronik, ini bisa membantu sistem penerapan dari arus lalu lintas tanpa harus ada sistem manual secara langsung, dan menjadikan perjalanan bagi pengendara ini kondusif dan juga lancar tentunya. Sesuai dengan instruksi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, penindakan tilang secara manual akan dihapuskan dan digantikan dengan sistem tilang elektronik, baik dengan etle statis maupun mobile, serta melaksanakan teguran kepada pelanggar lalu lintas. Kapolri bahkan menginstruksikan seluruh jajarannya untuk tidak menggelar operasi tilang manual di jalan dan tidak segan-segan memberi sanksi bagi polisi yang melanggar. Peniadaan sistem tilang manual juga sudah mulai diterapkan di jajaran Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya ke depan akan menyediakan sistem tilang elektronik mobile dalam menindak pengendara yang melanggar aturan lalu lintas di ibu kota. Sembari menunggu sistem tilang elektronik mobile yang sedang disiapkan, dalam pelaksanaan tilang elektronik, Polda Metro Jaya akan memaksimalkan kamera etle statis yang sudah terpasang di 57 titik di Jakarta. Ini tilang elektronik adalah menjawab kebijakan daripada Bapak Kapolri di mana lalu lintas sekarang tidak boleh menggunakan tilang manual, karena memang tilang manual ini merupakan suatu tantangan tersendiri, merupakan handicap sendiri bagi petugas di lapangan, baik petugas maupun bagi masyarakat sendiri. Nah, dengan adanya tilang elektronik diharapkan betul transparansi penegakan hukum akan betul-betul dapat kita wujudkan. Dan di Jakarta ini kami perlu sampaikan ada 57 titik etle statis. Tentunya ini belum bisa menjangkau seluruh ruas jalan yang ada di Jakarta, sehingga diperlukan ada etle mobil yang akan bergerak menuju ke tempat-tempat yang merupakan jalan yang rawan pelanggaran. Disinilah pelanggaran-pelanggaran itu akan terekam secara otomatis oleh alat ini, karena alat ini sudah dilengkapi dengan AI, yaitu seperti pelanggaran GG, lawan arus, rambu-rambu, melanggar rambu-rambu. Terus berikutnya penggunaan helm, berikutnya seatbelt, penggunaan HP. Dihapusnya sistem tilang manual dan juga digantikan secara menyeluruh dengan sistem tilang elektronik ternyata menuai pro dan kontra di tengah masyarakat, khususnya bagi mereka pengendara jalanan yang ada di kawasan DKI Jakarta. Dan berikut tanggapan masyarakat terkait dengan aturan baru ini. Saya sih pribadi setuju ya, karena lumayan lebih efektif juga, apalagi di Jakarta itu kan banyak juga titik-titik yang nggak selalu ada polisinya gitu. Jadi menurut saya efektif. Setuju ya dengan adanya ini ya. Dan ini akan mengurangi pungli khususnya nggak, Mbak? Setuju banget Mas, karena biasanya ya pungli itu kan suka kayak bandel gitu ya, diem-diem gitu. Nah kalau ini kan tilangnya ya lebih efektif menurut saya dan juga lebih resmi, jadi menghindari pungli juga gitu. Saya tidak setuju. Karena begini, kalau itu repot dengan peraturan yang akan datang yang baru ini. Kalau tilang itu kan mudah, kita harus mulai terbang. Nah, nanti terbitlah SIM yang ditahan atau SIM yang ditahan. Seperti itu. Jadinya nggak setuju kalau misalnya manualnya dihilangin? Tidak setuju.
Menurut saya sih setuju ya, karena memang seharusnya peraturan itu harus disadari dengan baik. Karena pada akhirnya ya bukan harus karena ada tilang-tilangan secara manual, tapi memang peraturan itu harus terus dijaga gitu kan. Dengan kesadaran masing-masing. Ya, dengan adanya elektronik ini ya semua jadi berjaga-jaga karena impact-nya nanti pas lagi bayar pajak atau dan lain-lain katanya itu kan ya. Meskipun sistem tilang manual akan ditiadakan, namun dalam kondisi tertentu, tilang manual bisa saja kembali diterapkan, misalnya saat terjadi keadaan yang mendesak atau saat terjadi kecelakaan arus lalu lintas di jalanan. Sesuai dengan instruksi dari Kapolri langsung, penghapusan sistem tilang manual ini diharapkan bisa langsung diikuti oleh jajaran pihak kepolisian di seluruh Indonesia. Dan Kapolri mengatakan tidak segan-segan akan memberikan sanksi bagi anggotanya yang masih akan melakukan pelanggaran terkait dengan penghapusan sistem tilang manual ini. Dan tentunya diharapkan dengan tidak adanya sistem manual dari tilang ini bisa menimbulkan kesadaran masyarakat untuk dapat melakukan atau menuruti aturan lalu lintas dan juga menghapus stigma pungli atau pungutan liar di tengah penerapan sistem tilang manual yang terjadi di tengah masyarakat saat ini. Dari Jakarta, Febrian Ahmad, Augustin Lawrence, Metro TV.